Hi everyone, nice to see you and welcome back to my YouTube channel. And for today we are going to talking about new topic, which is unit of life. Okay, let's we start. Okay, for theme fifth ya, tema yang kelima, kita akan bicara tentang satuan panjang. Nah, di sini kita akan bicarakan tentang satuan panjang yang dalam konteks di sini adalah bisa jarak panjang suatu benda, bisa. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, saya akan ingatkan sekali lagi bahwa kita belajar karena didasari oleh kemurahan hati Tuhan. Karena itu bisa tulis di sini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi setiap kita yang minta sama Tuhan, kita mau minta hikmat sama Tuhan supaya di dalam belajar ini kita bisa belajar dengan baik dan nantinya kita bisa menggunakan ilmu-ilmu kita dengan baik pula. Oke, kita akan lanjutkan. We are talking about measurement. What is measurement? Nah, apa sih itu pengukuran? Oh, teman-teman pasti juga pernah ya mengukur. Measurement is the assignment of a number to a characteristic of an object or even which can be compared with other object or events. Ya, jadi pengukuran itu tadi adalah menetapkan suatu angka pada objek atau peristiwa dan dapat dibandingkan dengan objek atau peristiwa lain. Begitu ya teman-teman ya. Tapi di dalam pengukuran ini teman-teman ya ada dua jenis pengukuran. Saya akan jelaskan di sini ya. Oke. Di sini coba. Nah. Hi, do you know how long is your book? And okay, let's try to measure your book using my stand, ya. Dengan jengkal. Loh, kok Miss kok ngukur dengan jengkal sih, Miss? Gimana, Miss? Kita akan coba, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, dengan objek yang sama, objeknya di sini adalah bendanya buku, ya. Kita akan ukur dengan jengkal tangan. Jadi jengkal ini dari ujung ibu jari sampai kelingking itu dinamakan jengkal. Jengkal Miss Nata berbeda dengan jengkal teman-teman semuanya, ya. Berbeda juga teman-teman dengan teman lainnya berbeda. Kalau ada yang sama bisa, ya. Tapi pada dasarnya memiliki panjang yang berbeda-beda. Ini ada satu jengkal, dua jengkal, dan ternyata panjangnya buku adalah 3 jengkalnya Miss Nata. Nah, my book length is 3 spans, ya teman-teman ya. Tapi nanti ketika ada jengkal tangan yang lebih pendek dari punyanya Miss Nata, bisa jadi tidak 3 jengkal teman-teman, tapi bisa jadi 4 jengkal, bahkan 4,5 jengkal. Nah, kenapa Miss beda-beda? Inilah yang dinamakan dengan pengukuran tidak baku. Ya teman-teman ya, kita akan lanjutkan dulu. Nah, dengan buku yang sama, objek yang sama teman-teman, dari ujung buku sampai ujung yang lainnya, ya, Miss Nata akan ukur dengan penggaris. Miss Nata selalu ingatkan bahwa penggaris ini ya teman-teman ya, sebagai alat ukur kalian. Alat ukur satuan panjang ini, alat ukur panjang, bentuknya bisa macam-macam. Ada yang cuma 15 cm, ada juga yang 30 cm, bahkan kemarin ada yang punya sampai 100 cm. Wow, panjang sekali ya teman-teman ya. Nah, penggaris ini ketika teman-teman mengukur, misalnya selalu ingatkan, you have to start from zero, ya, not for one, but for zero. Jadi harus dari 0 ya supaya tepat dalam menghitungnya. Jadi kalau 0 ke 1 itu 1 cm. Tapi kalau teman-teman hitung dari 1, nah, teman-teman sudah menghilangkan 1 cm di situ. Jadi bisa kita tuliskan harus dari 0.
yang diukur dari ujung ke ujung benda yang diukur, ya. Kemudian, Miss lah kok itu kok 17 tapi kok lebih nih. Setiap penggaris antara dua angka ini teman-teman, antara dua angka besar ini, misalkan ini ada angka 17 dan 18, ada garis tengahnya. Garis tengah ini menunjukkan setengah sentimeter atau 0,5 cm. Jadi kalau 17 agak ke kanan mau mendekati 18 tapi belum sampai, teman-teman bisa sebutkan di situ 17,5. 17.5 cm. Oke? Nah, penggaris ini teman-teman adalah alat ukur yang baku. Saya bilang baku karena ukurannya sama, ya. Jadi mau pakai penggarisnya siapa saja dan mau yang mengukur siapa saja, asalkan benda yang diukur sama dan mengukur dalam keadaan yang tepat. Jadi mengukur itu tidak boleh yang meliuk sana meliuk sini, tapi harus dalam keadaan yang lurus dan datar. Teman-teman akan menghasilkan hasil yang sama, meskipun diukur dengan orang yang berbeda dan alat ukur penggarisnya juga beda-beda, ya. Tapi karena ini adalah satuan baku, alat ukur baku, ya, teman-teman akan mendapatkan hasil yang sama. Di sini Nanta tuliskan sentimeter. Sentimeter ini adalah satuan baku, ya, untuk panjang. Nah, nanti kita akan lihat satuan bakunya apa lagi. Kita akan lanjutkan. Nah, di sini teman-teman ada tipe-tipe pengukuran. Saya sudah bilang ada baku dan tidak baku. Ya, baku dan tidak baku. Kita akan bahas dulu yang tidak baku. Tidak baku di sini jelas. Tadi ada jengkal tangan. Jengkal tangan ini jengkalnya misalnya berbeda dengan jengkalnya kalian, ya. Bahkan satu teman dengan teman lain bisa berbeda. Sehingga hasilnya tidak pasti. Tadi di buku misalnya 3 jengkal. Bisa jadi dengan jengkalnya teman-teman bisa menghasilkan 4 jengkal atau 4,5 jengkal. Karena jengkal ini adalah alat ukur tidak baku sehingga pengukurannya pun juga tidak baku. Ya. Jadi hasilnya berbeda atau tidak pasti satu dengan yang lainnya. Misalnya tuliskan di sini. Panjang benda yang jika diukur masing-masing orang dengan alat ukur tidak baku akan memberikan hasil yang berbeda-beda. Beda halnya dengan pengukuran baku. Pengukuran baku dengan alat ukur baku, ya teman-teman, akan menghasilkan hasil yang pasti atau sama. Jadi panjang bendanya sama jika diukur dengan beda orang, beda alat ukur, tapi tetap alat ukurnya baku, yaitu penggaris, ya, akan memberikan hasil yang sama. Contohnya tadi 17,5 cm. Nah, apa saja sih alat ukur tidak baku itu? Alat ukur tidak baku di sini, misalnya sudah sampaikan tadi di awal ada jengkal. Dari ujung ibu jari sampai ujung kelingking ini namanya jengkal. Jengkal. Kemudian ada hasta. Hasta itu dari ujung jari tengah sampai ke bawah ini, di siku ini. Nah, ini adalah panjang hasta. Panjang hasta kalian juga berbeda-beda teman-teman. Kemudian ada depa. Ya, depa ini dari ujung jari kanan tengah ke ujung jari kiri. Dari tengah kiri. Jadi direntangkan ketika merentangkan tangan, ya teman-teman, itu namanya depa kalian. Jadi depa kalian juga berbeda-beda. Kemudian ada misalnya sebutkan ada tali, penghapus, pensil, langkah kaki, dan pastinya ini juga satu dengan yang lainnya tidak sama. Nah, berikut adalah gambarnya. Nah, langkah kaki teman-teman juga berbeda-beda. Ya, kemarin sudah praktek ya. Nah, sekarang ini. Ya, apa ini? Sekarang ini adalah alat ukur bakunya teman-teman. Jadi alat ukur baku itu tadi teman-teman. Ada penggaris. Ya teman-teman. Kemudian ada meteran. Meteran yang sudah kita sampaikan kemarin teman-teman. Ada yang punya meteran pita. Ya, ada yang punya meteran sampai panjang banget. Ketika ditarik panjang banget. Ya, ini teman-teman.
Kemudian ada jangka sorong. Teman-teman, penggaris ini bisa digunakan untuk mengukur benda yang dalam jangkauannya penggaris. Jadi teman-teman jangan mengukur panjang kamar, panjang bangunan dengan penggaris. Waduh, itu akan sia-sia teman-teman. Karena ya meskipun bisa, tapi teman-teman akan membutuhkan banyak waktu dan banyak tenaga. Nah, oleh karena itu ada alat bantu lainnya yang namanya meteran. Meteran ini digunakan sebagai alat ukur kalian untuk mengukur benda-benda yang jangkauannya bisa lebih panjang daripada penggaris. Nah, berbeda dengan jangka sorong teman-teman. Mungkin teman-teman masih istilahnya jarang ya mendengar ini ya, jangka sorong. Tapi jangka sorong ini juga alat ukur teman-teman. Alat ukur panjang yang bisa digunakan untuk mengukur seperti mur atau baut. Begitu teman-teman. Tapi untuk penggunaan jangka sorong teman-teman akan pelajari di kelas yang lebih tinggi nanti ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, hal yang pokok dari satuan panjang adalah yang namanya ya satuan panjang itu sendiri teman-teman. Ya, ini adalah tangga dari satuan panjang. Maksudnya gimana nih tangga satuan panjangnya nih? Tangga satuan panjang ini adalah membantu kalian untuk mengubah dari satuan ke satuan yang lain. Contohnya, bisa kita akan berikan ya, ini dari mulai kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, oke, bentar. Nah, itu untuk apa sih Miss tangganya Miss? Itu untuk apa sih Miss tangganya Miss? Nah, sabar ya. Ini dia teman-teman. Tangga ini berfungsi, misalnya sudah bilang, untuk menentukan satuan ini. Kalau dijadikan satuan ini gimana ya Miss? Nah, kalau teman-teman misalkan perjalanan nih dari Solo ke Jogja, misalkan saja 56 km. Oh, berarti satuannya kilometer nih. Betul. Ya, bagaimana kalau kilometer itu tadi kita ubah ke dalam sentimeter? Nah, gimana nih? Bisa akan tunjukkan caranya. Nah, ada tanda panahnya teman-teman. Ketika turun satu lantai, teman-teman harus kalikan dengan 10. Berarti kalau turun 2 lantai, teman-teman harus kalikan dengan 100, nolnya 2. Ketika turun 3 lantai, berarti nolnya 3, harus dikali dengan 1000. Nah, sama halnya dengan naik. Tapi kalau naik tidak dikali, tapi dibagi. Ketika naik 1 tangga, berarti dibagi 10. Ketika naik 2 tangga, berarti dibagi 100. Ketika naik 3 tangga, berarti dibagi 1000. Misalnya sudah kasih note di sini. Every walk down one step times 10. Jadi dikali 10 kalau setiap turun 1 tangga. Tergantung nanti turunnya berapa. And every climb one stair divided by 10. Jadi kalau naik 1 tangga dibagi 10. Tergantung naiknya nanti berapa. Ya. Tapi teman-teman harus ingat dulu bahwa kilometer ada di posisi atas dan milimeter di posisi paling bawah. Dan ada yang lain mengikutinya. Jadi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, gitu. Kita akan masuk. Saya akan tetap tuliskan atau gambarkan di sini untuk tangga nadanya untuk nomor 1. 3 kilometers, you have to change to hectometers. Ya. Terus gimana Miss? Jangan gimana-gimana dulu. Kita coba dulu. Kilometer ke hektometer. Turun berapa?
turun 1 tangga. Jadi kalau 1 tangga berarti dikali 10. Awalnya 3 km. Berarti 3 karena turun 1 tangga dikali 10. Berarti 3 dikali 10. Berarti 30 hektometer. Mudah ya teman-teman? Kita akan lanjutkan. Nomor 2. 5 meter misalnya akan jadikan ke sentimeter. Oh, turun berapa, Miss? Coba aku lihat. 1, 2. Ternyata turun 2, Miss. Berarti kalau turun 2 dikalikan nolnya 2. Berarti 1 nolnya 2 dikalikan 100, Miss. Betul. 5 dikalikan 100. Jadi 500 cm. Begitu ya teman-teman. Kita akan lanjutkan. Sekarang 70 desimeter. Jadikan meter. Tapi naik ini, Miss. Betul, naik. Don't forget, if plant 1 square, you have divided by 10. So, 70 divided by 10 equals, number 4, 900 meter. Dijadikan hektometer. Naik 1, 2, naik 2, Miss. Berarti dibagi 100. Dibagi 100, 900 dibagi 100 berapa, Miss? 9 hektometer. Jadi Miss Natus selalu bilang bahwa di kelas 2 ini kemarin sudah perkalian, sudah pembagian. Berarti teman-teman jangan lupakan ya. Tetap harus belajar perkalian dan pembagian. Karena perkalian dan pembagian tidak hanya digunakan di kelas 2, tapi juga kelas 3, 4, 5, 6, bahkan SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, atau sampai kalian bekerja. Ya, jadi perkalian pembagian harus kalian pegang dulu, harus kalian pahami dulu. Oke? Kita lanjutkan. Ini dia. Tentang comparison. Comparison ini tentang membandingkan. Ya. Ya, membandingkan apa ini? Membandingkan panjang. Ya. Kita akan tuliskan di sini. Kita kalau matematika itu artinya bahasa ya. Matematika itu juga suatu bahasa matematika. Jadi kadang punya simbolnya sendiri-sendiri teman-teman. Simbolnya ini ada yang kalau ini ya misalkan ya misalkan selalu bilang kalau begini teman-teman ya kalau begini ada yang begini yang dimakan begini itu artinya lebih besar, jadi lebih besar tuh yang dimakan begini, angkanya yang besar dimakan. Jadi kalau yang kecil sini ini lebih kecil, kalau di sini kita bicara panjang berarti lebih panjangnya lebih pendek ya, lebih panjang lebih pendek dan sama panjang. Ini tentang membandingkan seperti itu. Nah ini ada 3 orang siswa yang mengukur panjang kaki mereka. Nah, panjangnya Kiki itu, lihat Kiki yang mana ya Kiki ya? Kiki yang ini, Kiki, Edo, Mira. Kiki, Edo, Mira. Edo yang tengah. Ya, tapi kan Edo itu baru mengukur, baru nunduk ya. Nah, diukur panjangnya Kiki, kakinya Kiki itu 22 cm. Panjangnya kakinya Edo 24 cm, terus dia baru ngukur tuh dari bawah, dia baru ngukur. Nah punyanya Mira 20 cm. Jadi kita bisa bandingkan di sini bahwa kakinya Edo lebih panjang daripada kakinya Kiki, karena 24 lebih panjang daripada 22. And then kakinya Kiki lebih panjang daripada kakinya Mira, karena kakinya Mira 20 cm, panjang kakinya Kiki 22, jelas lebih panjang Kiki. Dan terakhir, panjang kakinya Mira lebih pendek daripada kakinya Edo, karena kakinya Mira hanya 20 cm dibandingkan dengan Edo 24 cm. Nah, teman-teman bisa bandingkan begitu. Nah, untuk teman-teman yang punya adik atau punya kakak, pasti kan tingginya berbeda. Nah, itu bisa lebih tahu mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Sama ya teman-teman ya, panjang atau pendek, tinggi rendah. Mending kita mau bicara tentang mengukurnya, mengukur suatu panjang, mengukur suatu benda, panjangnya berapa, gitu ya. Nah, ini kita juga bicara tentang comparison. Nah, ini sementara sajikan ada pohon dan buku.
Ada pensil dan penggaris. Ada penghapus dan penghapus. Gimana nih? Ini dia. Jangan bilang di sini, kalau membandingkan berarti harus sama yang dibandingkan apa nih? Satuannya harus sama. Satuannya harus sama. Jadi kalau sentimeter harus dibandingkan dengan sentimeter. Kilometer harus kilometer. Hektometer harus dengan hektometer. Kalau ada sentimeter dengan meter, berarti teman-teman harus ubah salah satunya. Mau diubah ke sentimeter dulu boleh, atau diubah ke meter boleh. Jadi tidak boleh sentimeter dibandingkan dengan meter. Harus ada yang diubah terlebih dahulu. Ya. Ini misalnya sudah bandingkan ada sentimeter dengan sentimeter. 300 cm dengan 20 cm. Berarti jelas lebih panjang atau lebih tinggi yang pohon. Pensil dengan penggaris 15 cm dan 30 cm. Jelas lebih panjang penggarisnya. Kemudian 4 cm dan 4 cm. Karena satuannya juga sudah sama, angkanya pun juga sudah sama, berarti ini sama panjang. Itu ya teman-teman. Nah, ada latihan, tapi jangan khawatir, kita akan bahas sama-sama, oke? Nomor 1. Nah, ini. Kalau membandingkan harus satuannya sama, berarti menjumlahkan dan mengurangkan juga harus sama. Ini sentimeter sudah dengan sentimeter. Berarti 400 cm tambah 500 cm sudah tinggal dijumlahkan. 900 juga centimeter. Nah, nomor 2. Nah, ini beda teman-teman. Ya, different unit, satuannya beda. Satuan panjangnya beda. Ada yang centimeter, ada yang meter. Tapi disuruh menjadikannya sentimeter. Nah, 300 cm ditambah 2 meter sama dengan berapa centimeter? Contoh sudah bilang di sini. Ubah dahulu dari meter ke sentimeter. Oke. The first step is change from meter to centimeters. Oke. Nah, meter ke sentimeter tadi naik apa turun ya, Miss? Boleh dilihat dulu tanggalnya. Kalau sudah hafal, sudah paham. Dari meter ke sentimeter itu turun. Nah, dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga, berarti dikalikan 100. 2 meternya ini harus dikali 100, berarti ini jadi 200. Oh, berarti angka 200 itu asalnya dari 2 dikali 100 ya, Miss ya. Betul. Kemudian kalau sudah sama, tinggal dijumlahkan. 300 ditambah 200 cm sama dengan 500 cm. Pertanyaan yang ketiga, ya Miss ini pengurangan tapi juga harus diubah Miss. Teman-teman juga harus mulai belajar ya teman-teman ya, karena nanti di kelas 5 akan digunakan untuk jarak, kecepatan, dan waktu. Yang penting sudah bisa, paham. 200 cm dikurangi 8 desimeter, dijadikan desimeter. Oh, berarti ini yang dijadikan desimeter nih, betul. Berarti yang diubah harus cm-nya nih. Ya, cm harus diubah ke dm, naik. Nah, cm ke dm itu naik 1, berarti dibagi 10. 200 dibagi 10 berapa yuk? Ya, 200 dibagi 10 adalah 20. Kita sudah ubah di sini satuannya. Jadi 20 desimeter dikurangi 8 desimeter sama dengan 12 desimeter. Nah, berapa? Nah, ini tentang membandingkan lebih panjang atau lebih pendek, ya. Tapi ini juga beda satuannya. Jadi teman-teman harus mengubah dulu salah satu. Boleh dm ke m, boleh m ke dm, terserah teman-teman. Senyamannya teman-teman saja. Tapi di sini misalnya kasih contoh, misalnya akan ubah dari m ke dm, ya, m ke dm. Karena kita mau belajar tentang mengubah satuan, ya, sekaligus membandingkan juga. Berarti m ke dm, berarti aku harus mengubah yang 2m, betul. 2m ke dm, tapi m
dm. Berarti turun 1, Miss. Dikali 10, Miss. Betul. Jadi 2 dikali 10 adalah 20. Nah, jadi bisa dibandingkan karena sudah desimeter sama desimeter, bisa dibandingkan 17 sama 20. Jadi 17 decimeter is shorter than 20 meter. Begitu ya teman-teman ya. Nah, untuk PPT misalnya sekian, kemudian nih. Misalnya juga sudah bahas ya nih teman-teman ya. Nah, satuan penggaris ini adalah sentimeter dan teman-teman harus mulai dari angka 0. Jangan lupa, dan dari ujung ke ujung. Ya, harus dari mulai ujung ke ujung. Ya teman-teman ya, dari ujung ke ujung. Tapi harus dari angka 0. Dan jangan lupa teman-teman bahwa penggaris ini menggaris yang ia bisa jangkau. Jadi misalkan ini, kotak tisu bisa dijangkau, buku bisa dijangkau, pensil bisa dijangkau. Ya, tapi untuk misalkan ya tangga, pintu, kemudian meja yang panjang ini, teman-teman bisa gunakan meteran. Nah, ini teman-teman, kalau menggunakan meteran berarti untuk mengukur panjang benda yang jangkauannya lebih panjang dari penggaris supaya teman-teman tidak menghabiskan banyak tenaga dan banyak waktu. Nah, ini yang bisa diukur dengan meteran. Tadi ada karpet di sini, ya. Kemudian kalau akuariumnya besar bisa, ya. Tapi kalau kecil mau pakai penggaris juga bisa. Nih, ada drawer. Aci, lagi meja dipakai penggaris saja. Nah, kemudian ini teman-teman, jangka sorong. Mungkin teman-teman masih belum mengerti ya, jangka sorong ini apa karena memang mungkin jarang. Ya. Kemudian ini teman-teman, jangka sorong itu seperti ini. Nah, ini adalah gambar dari jangka sorong. Ya, di kelas dulu saat Miss Nata SMP, Miss Nata ada mengukur dengan jangka sorong. Ya, nih. Jadi bendanya diletakkan di sini teman-teman. Dan ini nanti pengukurannya di sini. Tapi teman-teman tidak usah khawatir karena di kelas 2 hanya untuk pengenalan saja bahwa untuk jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda seperti dalamnya pipa atau dalamnya botol. Kemudian tuh kedalaman di sini ya, nanti di ini. Nah, kedalaman ini. Nah, kemudian untuk diameter sebuah benda, nanti diameternya taruh di sini. Nah, diameter itu apa nih? Diameter itu panjang lingkaran suatu benda. Jadi lingkaran, ketika kalian punya tutup botol teman-teman, nah tutup botol itu lingkaran kan bentuknya, nah itu dari satu sisi ke sisi lain, ukurannya itu dinamakan diameter. Ya. Nah ini, kemudian apa lagi nih? Ini ada meteran. Nah ini nanti untuk menghitungnya teman-teman tidak usah menghitung dengan jangka sorong ya teman-teman ya. Karena ini nanti akan dibahas di kelas yang lebih tinggi. Gitu. Nah, yang penting teman-teman tahu, oh ini Tomis jangka sorong ya. Tapi juga ada jangka sorong yang sudah bentuknya digital ya. Nih, jadi teman-teman mengukurnya tidak manual lagi tapi sudah diukur secara digital. Nah ini teman-teman diameter itu seperti ini. Nah lingkaran begitu. Ya, ini ada kedalamannya nih kalau misalkan ini untuk mengukur yang ujung ini ya ekor seperti ini, dipstick ini untuk mengukur kedalaman. Tapi ini untuk kelas 2 hanya pengetahuan saja, gitu. Ya. Kemudian kita akan lanjutkan. Nah, jadi yang bisa diukur adalah ketika ada ini lubang ini teman-teman. Ini bisa diukur oleh jangka sorong. Mungkin ini ada lubangnya ini, ya ini jangka sorong. Nah, kemudian ini lingkarannya masih berbentuk lingkaran, jadi seperti ini juga bisa, ya untuk mengukur diameternya marker ini, diameternya open ini. Nah, itu teman-teman, ya
Kemudian ada nama lain micrometers group, tapi misalkan tidak bahas di sini, misalkan hanya bahas 3 poin pentingnya saja. Teman-teman, ada penggaris, meteran, dan jangka forong. Ya. Kemudian misalkan juga sudah berikan contohnya, ya teman-teman bisa pelajari lagi untuk satuan panjang dari mulai kilometer sampai milimeter. Berikut dengan latihan soalnya. Untuk perbandingannya juga bisa teman-teman. Nah, Misalkan harapkan teman-teman semangat untuk berlatih, semangat untuk belajar, ya, semangat untuk mempersiapkan masa depan yang hebat, yang gilang gemilang, ya, supaya boleh membahagiakan kedua orang tua, membanggakan kedua orang tua, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Berikut video dari Miss Nata akan tutup dengan berkat Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Ya, semangat belajar, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.